Sore hari ini kita akan bahas satu firman Tuhan. Tapi sebelum saya bahas, saudara perlu menyadari ya. Saya merasakan jemaat pagi dan sore. Saya sangat merasakan sebagai gembala jemaat di tempat ini. Walaupun saya jarang mungkin ngobrol sama Bu Yayu, spend time 1-2 jam dengan Pak Yakobus, jarang-jarang bisa dihitung kali mungkin berapa bulan sekali, berapa purnama sekali kita baru ketemu, teleponan gitu kan. Tapi saya merasakan kegundahan hati jemaat dengan banyaknya pergumulan, banyaknya tekanan kehidupan. Kenapa sih gereja ini nggak bicara tentang marketplace dan lain sebagainya? Sebenarnya saya mau, saudara. Sebenarnya saya mau. Buat apa saya membicarakan tentang yang marketplace jauh-jauh Bapak Ibu Saudara, tapi fondasinya nggak kuat. Jadi sepanjang setahun setengah ini saya bicara tentang fondasi iman dulu. Saudara harus kenal Tuhan saudara, saudara harus tetap kuat menghadapi pergumulan, saudara nggak gampang menyerah, saudara terus fight back dengan keadaan yang menekan hidup kita. Kalau kita ngomong 3 langkah menjadi orang sukses, 4 langkah menjadi orang yang terpandang, bisa banget saya saudara. Tapi buat apa saudara sukses, buat apa saudara terpandang, kalau saudara nggak bisa tidur dengan nyenyak. Kalau saudara sebentar-sebentar ketakutan, sebentar-sebentar khawatir, sebentar-sebentar minum obat tidur, for what? Ada lagu Kusmus berkata, hati senang walaupun. Kenapa dia bisa senang? Karena dia punya Tuhan, saudara. Amin. Tapi orang Kristen pada umumnya enggak kan? Coba aja gak punya uang, hatinya boro-boro senang, mukanya sempet. Coba-coba aja, akhir bulan suami pulang gak bawa duit, habis kita pak. Pulang ke rumah gak bawa uang belanja buat bini, habis. Ngomong mah, gak ada mama, gak ada mama. Store dulu baru mama. Jadi saya terpaksa saudara harus menyampaikan yang mungkin menurut jemaat pagi dan sore, aduh Pak Gembala khotbahnya gitu-gitu mulu. Ya karena kaliannya juga masih gitu-gitu. Kalau saya mau skip jauh lebih lagi saudara, seperti hamba-hamba Tuhan yang saudara dengar di TikTok dan lain sebagainya, saya sangat bisa. Ini bentar-bentar Bu Esther, Pak ini jantung saya nih masalah tuh. Sembuh satu, Bu Veronica, puji Tuhan datang lagi. Pak, saya prostat pak. Bapak prostat? Bilang dong yang lengkap, saya sakit prostat. Jangan bilang, Pak saya prostat pak. Saya kaget juga prostat berbentuk manusia sekarang. Haleluya. Ya kan? Banyak tuh jemaat aneh-aneh perempuan, Pak saya payudara pak. Nah loh. Saya baru tahu payudara udah berubah bentukannya kayak begini. Kan jemaat kalau udah panik begitu Bapak Ibu Saudara, bener gak? Aduh Pak jantung nih Pak. Ngomong dong, aduh Pak saya sakit jantung Pak. Pak saya kena prostat Pak. Pak saya ada sakit payudara. Yang bahaya kan kalau yang ngomong cantik saudara. Pak saya payudara Pak. Murtad sini pendeta cowok semua saudara. Baptis ulang semua kita Bapak Ibu. Di depan Kali Istiqlal. Yang warnanya coklat saudara. Nah oleh karena itu, ini yang mau saya tekankan buat kita. Supaya kita benar-benar bukan hanya slogan jemaat berkemenangan. Tapi benar-benar kita mengalami kemenangan. Masalah biasa, pergumulan biasa. Karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi basicnya dulu Bapak Ibu Saudara. Fondasinya dulu. Baru nanti kita bangun ke atasnya gampang. Ada banyak orang sayangnya kepengen lihat gedungnya tanpa memikirkan cakar ayamnya seberapa kuat dan seberapa dalam. Yang penting terlihat, eksis, keren, populer, tapi bawahnya lemah. Nah ini yang saya gak mau. Nah hari ini saya ingin sampaikan tentang Tuhan adalah sumber pertolongan bagi hidup orang percaya. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan. Belum semua, Tuhan adalah sumber pertolongan bagi hidup saya. Tuhan adalah sumber pertolongan bagi keuangan saya, bagi ekonomi saya, bagi rumah tangga saya. Amin. Harusnya Tuhan bukan yang lain saudara. Tuhan bukan yang lain.
Ini jujur nih Bapak Ibu nih, di atas mimbar Tuhan yang kudus, yang suci. Beberapa waktu yang lalu saya ditabrak bison dari belakang saudara. Ada hati kecil bilang, udah telepon Yakobus. Apa hubungannya orang nabrak saya telepon Pak Yakobus? Ya kalau nggak tanggung jawab, selesaikan secara hukum. Tapi roh Tuhan bilang begini, akulah harapanmu. Tanpa mengecilkan dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Yakobus. Karena saya tahu Tuhan paling ahli dalam mengubah malapetaka menjadi berkat. Amin saudara. Nah ini yang mau kita pelajari sama-sama. Coba lihat Ibrani 13 ayat 6 dalam terjemahan baru. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan penolong saya. Bilang kanan kiri Bapak Ibu Saudara, bilang Tuhan penolong hidupmu, bukan yang lain. Setuju sampai sini saudara? Tuhan memang menjadi pusat pertolongan kita, tetapi tentakel dari Tuhan bisa pakai banyak orang. Tuhan bisa pakai bos kita, Tuhan bisa pakai koko kita, Tuhan bisa pakai cici kita, Tuhan bisa pakai pendeta kita, Tuhan bisa pakai lawyer kita, Tuhan bisa pakai semua ornamen yang ada mengelilingi hidup kita. Tapi sumbernya datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak bergerak, maka hati manusia gak mungkin bergerak. Kalau Tuhan tidak bergerak, hati saudara kita, ipar kita, orang tua kita gak mungkin juga bergerak untuk meminjamkan hutang bagi kita, memiutangi kita, gak mungkin. Setuju? Kalau Tuhan gak bergerak, saudara gak mungkin nabur di gereja ini. Karena kalau bicara taburan, bicara dengan Tuhan menggerakkan. Setuju Bapak Ibu Saudara? Nah karena firman-Nya jelas, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saya seringkali ngomong di gereja ini, kalau kita dijahatin orang, kalau kita diomongin orang, kalau orang fitnah hidup kita, kalau kita ngomong A terus orang lainnya ngebalikin perkataan kita dengan perkataan yang lain, kita malah difitnah. Jangan balas karena Tuhan akan menolong kita. Amin. Jangan balas, saya tahu pasti harga diri kita terinjak-injak, nama baik kita pasti tercoreng dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tidak akan tidur, Tuhan tidak akan diam. Dia akan bertindak, menolong, memulihkan nama baik kita. Amin saudara. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Gak bisa. Gak bisa saudara. Makanya di nats yang lain Tuhan bilang, kalau kamu dijahati orang, ampuni. Kalau kamu dilakukan perkara-perkara yang tidak mengenakan hatimu, ampuni, jangan simpan-simpan. Karena Tuhan berjanji, anak cucu orang benar tidak akan dibiarkan olehnya. Dia akan menolong hidup kita. Setuju Bapak Ibu? Saya senang mengutip statement-statement yang sering saya ulang-ulang Bapak Ibu. Nah dalam menjalani hidup ini kita pasti akan bertemu dan menghadapi masalah serta pergumulan hidup. Terkadang kita lagi enak-enak, kita ketemu situasi-situasi yang tidak enak Bapak Ibu. Betul gak Bapak Ibu? Terkadang kita lagi enak-enak nih sama keluarga, sama suami, sama anak. Tiba-tiba ada aja situasi yang gak enak akan kita hadapi. Entah tetangga kita, entah teman kantor kita. Pokoknya dalam menjalani hidup ini kita pasti akan bertemu dan bersentuhan serta bersinggungan dengan masalah, dengan pergumulan. Dalam pekerjaan gak usah diomong, pasti ada. Dalam pertemanan gak usah diomong, pasti ada. Dalam pelayanan ada aja. Entar ada yang mundur, entar ada yang ngambek, entar ada yang marah. Macam-macam bentuknya saudara. Namanya manusia, hidup pasti bertemu dengan masalah. Namanya manusia, namanya kehidupan, ketika kita jalan pasti kita menemukan yang namanya tantangan kehidupan. Suka gak suka, pasti ketemu. Waktu kita kuliah semester 1, mungkin kita bisa menyelesaikan masalahnya. Waktu di semester 2 kita akan menemukan masalah yang baru. Semester 3 menemukan masalah yang baru, terus sampai di ujung
Semester kita Bapak Ibu Saudara, biasanya mahasiswa-mahasiswa nih, skripsi lah, tesis lah, disertasi lah, dan lain sebagainya. Tapi ingatlah satu hal, Tuhan akan menjadi pahlawan dan penolong hidup kita. Yang percaya dan mengandalkan hidupnya. Yang setuju kasih tepuk tangan bagi dia. Saudara, masalah dan pergumulan itu memang harus ada dalam kehidupan kita. Tapi please jangan pernah fokus dengan masalah. Coba colek kanan kirinya bilang, jangan fokus sama masalah ya. Jangan fokus sama pergumulanmu. Amin. Ada lagu yang saya suka sekali. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Pasti ada pelangi di balik hujan. Amin. Kalau saudara terlalu fokus dengan hujannya, saudara masuk angin, saudara pilek, saudara dikerokin, minum jahe. Bener gak brother? Tapi saya harus minum obat sampai mati. Ya kalau saudara percaya, saudara imani, masalah itu terus terjadi, saudara gak happy. Waktu kita ketemu masalah, waktu kita ketemu pergumulan, saudara jangan lekas-lekas terikat di dalamnya. Kalau saya ketemu masalah saudara, ketemu pergumulan yang berat gitu ya. Istri saya tahu biasanya saya suka menghindar. Masuk kamar atau ya sendiri aja gitu, sendiri kamar sebelah. Kadang-kadang saya suka bersenandung, bergumam gitu. Na 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 na. Kadang-kadang saya nggak kuat, nangis. Tapi kan saya nggak mungkin nangis di depan Ibu Esther. Esther, nggak kuat. Gantian jadi gembala sini. Nggak mungkin. Bu Mega. Substitution Bu. Saya ke Batam, Ibu di sini di JCC Bu ya. Nggak mungkin. Nggak ada obatnya yang lain Bapak Ibu Saudara. Saya harus balik ke kamar sebelah dan saya harus lihat kaca. Kadang-kadang suka sambil nyanyi. Kadang-kadang kalau lagi enak ya, sendirian sama Tuhan. Tiba-tiba. Papi, buka papi. Pulang yang punya rumah sama anaknya. Mati gue dalam hadirat Tuhan ada aja yang ganggu. Gue pengen tengking dalam nama Yesus, anak gue yang datang. Pi, buka pi. Padahal saya lagi asik di kamar. Hadirat-Mu yang membuatku terima semua janji-Mu. Tuh lagi ada masalah tuh saudara. Membuat hidupku menjadi indah. Saya gak mau fokus sama masalah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Enak saudara. Masalahnya udah selesai belum? Tapi jiwa saya tenang. Amin. Datang nyonya. Kenapa kamu nangis? Kayak pengen garuk mukanya. Nangis loh katanya. Gue habis ketawa. Nah yang harus saudara dan saya fokuskan itu bukan masalah saudara. Tapi yang harus saudara dan saya fokuskan as a Christian bahwa Tuhan itu menyertai kita. Meskipun sepertinya gak ada jalan keluar, tapi percayalah kalau Tuhan yang sertai kita, selesai itu barang. Selesai itu masalah, selesai itu pergumulan, selesai itu sakit penyakit, selesai itu orang-orang yang memusuhi dan menjahati hidup kita, pasti akan berhadapan sama Tuhan. Kita diam tinggal tenang. Karena Tuhan menyertai kita. Amin saudara.
Dia punya banyak cara untuk tolong kita, saudara. Jangan fokus sama masalah. Amin, saudara. Dan saudara jangan terlalu fokus dengan yang namanya masalah dan pergumulan, tetapi saudara harus fokus. Tuhan juga menjaga hidup saya. Satu kali ada cerita dalam Bible. Namanya Hadasah. Pamannya bernama Mordekai. Orang yang dibuang ke negeri pembuangan Babilonia, saudara. Singkat cerita, Hadasah ini biasa kita kenal Esther, Bapak Ibu. Ratu Esther. Sebelum dia jadi ratu, dia adalah seorang yatim piatu yang ditinggal mama papanya, saudara. Dan dipungut oleh Mordekai sebagai anak yang dia besarkan. Di dalam negeri pembuangan, di bawah pemerintahan Raja Ahasiweros. Hadasah semakin besar, dipelihara oleh Mordekai, saudara. Singkat cerita, saudara, Esther atau Hadasah menjadi ratu. Ketika Esther menjadi ratu, saudara, Ahasiweros memiliki seorang kepercayaan yang bernama Haman. Haman merasa tersakiti dan merasa sakit hati karena kedudukan yang besar setelah raja, dia nomor 2-nya yang berkuasa di negeri Persia, di istana Susan. Bible katakan seperti itu. Saya baca ini sampai geleng-geleng kepala. 10 pasal, saya baca bolak-balik 10 pasal. Satu kali Haman membuat aturan untuk meniadakan bangsa Yahudi. Habisi semua, pria, wanita, kecil, besar dan lain sebagainya, bunuh tanpa satu pun yang tersisa. Saudara tahu, Mordekai berharap kepada Esther sebagai ratu yang menggantikan Wasti, istri dari Raja Ahasiweros. Seringkali sometimes kita seperti Mordekai, mengandalkan manusia sebagai tumpuan dan harapan hidupnya. Tetapi tahukah saudara, seorang anak yatim piatu yang tidak mengenal Tuhan Elohim Yahweh, nenek moyang Abraham, Ishak, Yakub. Tapi dia punya pikiran, dia tidak mengandalkan kejabatan ratunya sebagai orang yang bisa berbisik di telinga Raja Ahasiweros. Tetapi sebaliknya, Hadasah atau Esther berkata kepada sida-sida, orang yang dikirim oleh Mordekai, bilang kepada Mordekai dan seluruh warga Yahudi yang akan dibantai oleh Haman, ambil waktu untuk berpuasa dan rendahkan diri di hadapan Tuhan selama 3 hari 3 malam. Jangan makan, jangan minum. Mari sama-sama kita merendahkan diri kita. Saudara, Tuhan tolong bangsa Yahudi. Dan saudara bayangkan, Mordekai yang ingin digantung di dalam tiang gantungan oleh Haman, keadaannya diputar kembali oleh Tuhan. Dikembalikan. Orang yang digantung dalam gantungan tiang gantungan yang sudah disiapkan Haman, justru bukan Mordekai yang digantung, tetapi orang yang mempersiapkan gantungan itu, yang tergantung dalam gantungan itu. Dan bukan sampai di situ saja. Satu kali raja bertanya kepada Haman, Haman, kalau ada seorang rakyat yang menolong rajanya, hidup rajanya, apa yang harus dia lakukan dan perbuat? Lalu Haman berkata, orang itu harus diberikan mahkota yang paling mulia. Orang itu harus ditinggikan. Orang itu harus dimasyurkan. Orang itu harus menjabat seluruh provinsi daerah Persia. Lalu raja berkata, lakukan seperti apa yang kau lakukan dan katakan. Dan jangan ada satupun perkataanmu yang tidak engkau lakukan. Saudara tahu, Haman ingin membunuh Mordekai. Membunuh orang Israel, membunuh orang Yahudi di Persia. Perkataan orang yang ingin membunuh orang yang dibunuh diubah Tuhan, dibalikan Tuhan. Dan Mordekai menggantikan posisi Haman. Haman mati tergantung. Dan Mordekai menjadi orang nomor 2 senegeri Persia. Dan dia diberikan jabatan oleh raja. Kalau hari ini saudara sedang direndahkan orang, mengalami pergumulan, percayalah, orang yang menjahatimu akan malu kelak. Karena Tuhan akan mengangkat hidup kita. Tepuk tangan bagi Tuhan.
Tuhan menjaga Israel, Tuhan menjaga Yahudi, Tuhan menjaga Mordekai dari pembantaian keganasan Haman, saudara. Tapi itulah Tuhan. Dalam kitab Ester pasal 1 sampai pasal 10, Tuhan tidak pernah tersebut satu kata pun. Baik itu Tuhan, Elohim, Yahweh, Jehovah, apapun sebutan itu, tidak pernah tercatat dalam kitab Ester. Satu kata pun, tidak ada. Ester pasal pertama, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10 pasal, tidak pernah ada kata nama Tuhan di dalam kitab ini. Tapi nafas spirit Tuhan menjaga umat pilihannya. Siapa yang bisa bekerja mengubah hati raja? Satu kali Ahasiweros tidak bisa tidur. Ahasiweros gelisah. Raja Persia gak bisa tidur nyenyak. Seperti dalam benar kitab Amsal, bahwa hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Bisa-bisanya raja gak bisa tidur. Seperti ada yang mengintervensi hati Ahasiweros. Dan diingatkan oleh Tuhan, waktu Raja Ahasiweros pernah ingin dibunuh oleh orang Persia karena kecewa mendengar bahwa ada ratu yang bernama Hadasa dipilih menjadi ratunya. Ingin dibunuh, saudara. Tapi Mordekai melindungi raja. Dan Tuhan waktu raja tidak bisa tidur, diingatkan kembali bahwa hidupmu pernah ditolong oleh Mordekai. Kalau hari ini saudara, kita pernah tolong orang, terus orang melupakan jasa kita, jangan tersinggung. Kelak Tuhan menjaga kita, akan mengingatkan orang tersebut, kita pernah dipakai Tuhan untuk menolong orang tersebut. Amin. Indah pada waktunya Tuhan. Benih yang kita tabur, kebaikan yang kita tabur akan kita tuai dengan sorak-sorai. Tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, yang paling penting yang ketiga, saudara dan saya harus tetap fokus bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Yang menolong Daud itu menang dalam pertempuran melawan Goliat itu bukan karena Daud saleh, tapi Tuhan nenek moyangnya. Elohim segala barisan Israel. Yang melepaskan Daniel dari goa singa itu Tuhan, saudara. Yang membelah laut terberau itu Tuhan. Yang memulihkan Veronica itu Tuhan. Lewat medis, lewat minyak urapan, lewat doa, penumpangan tangan. Just God. Tapi tentakelnya banyak. Gereja, medis, dan lain sebagainya. Yang angkat posisi kita itu Tuhan. Yang angkat jabatan kita itu Tuhan. Dan ingat, pribadi yang sama ini juga yang akan menurunkan kita, merendahkan kita. Saudara, Tuhan sumber pertolongan kita. Mazmur 121 ayat 2 dikatakan demikian. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ada amin Bapak Ibu? Sama-sama katakan dengan saya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sabar, Tuhan pasti tolong kita. Sabar, Tuhan pasti bela kita. Saya selalu bilang di mimbar suci ini, kalaupun kita dibiarkan Tuhan untuk battle dengan masalah kita, untuk bertarung dengan pergumulan kita, jangan kita anggap Tuhan jahat. Tuhan lagi melatih kita for the next level. Kalau kita gak bisa ngelewatin level ini, jangan pernah mimpi untuk naik lebih tinggi lagi, saudara. Jangan pernah mimpi untuk kita dapat pangkat jauh lebih tinggi lagi kalau kita gak bisa lewati step yang ini. Kalau kita bisa lewati step yang ini, saudara, gak usah minta, Tuhan akan datang sendiri. Kamu layak menduduki jabatan yang baru. Nih terima, nih pegang, ini ambil. Amin, saudara. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, saudara, jika kita sedang menghadapi pergumulan dan masalah, maka ingatlah Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya masih punya Tuhan. Bilang sama kanan kirinya, kamu masih punya Tuhan. Kamu gak boleh takut. Kamu gak boleh khawatir.
Kamu gak boleh nyerah. Kamu masih punya Tuhan. Amin. Kita gak boleh takut, kita gak boleh khawatir, kita gak boleh cemas, kita gak boleh bimbang karena kita masih punya Tuhan. Kebanggaan orang-orang yang hidup di luar Tuhan, andalannya adalah kekuatannya sendiri, nama besarnya sendiri, kemasyurannya sendiri, popularitasnya sendiri. Padahal saudara, itu gak ada apa-apanya sama dunia, bisa dikalahkan. Tapi jika Tuhan di pihak kita, firman katakan, siapa yang dapat mengalahkan dan melawan kita? Yang setuju kasih tepuk tangan bagi Dia. Amin saudara. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Orang saya punya teman Pak Yakobus saja bangga, saya mau telepon, ini kita punya Tuhan yang memberikan jabatan itu kepada kita. Saya bilang sama rekan sahabat saya, Bang Ferdinand, yang akan maju ke DPR RI, maju bang, abang masih punya Tuhan. Forget that about your past, look your future in Christ, bright and glory. Maju bang, kita doa, tembuskan Senayan, suarakan suara kebenaran. Amin. Kita masih punya Tuhan. Nah, jika kita sedang sakit, maka berserulah juga kepada Tuhan. Amin, saudara. Kalau saudara lagi sakit, saudara gak bisa tidur, bilang sama Tuhan, minta nada D. Ini D. Kaulah Tuhan, penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Berseru sama Tuhan. Jangan malah sebaliknya. Aku sakit nih. Sakit beneran saudara. Duh kayaknya gimana ya, ginjal gue kena nih. Ya kena beneran saudara. Saya bagi sharing aja ya. Makanya saudara kalau punya kaca di rumah tuh manfaatin deh. Jangan cuma lihat komedo dan jerawat. Saya kalau di kaca nih saudara, saya ngomong, aduh Verona kamu tuh sehat, kamu tuh diberkati, kamu tuh terkenal, kamu tuh sukses, kamu berwibawa, berkarisma, kamu disayang Tuhan, kamu dicintai Tuhan, disayang manusia, kamu sehat, jantungmu sehat, ginjalmu sehat. Tiba-tiba datang lagi pengganggu saudara. Istri saya tiba-tiba datang. Padahal saya lagi di kaca, kamu sehat, kamu diberkati, tiba-tiba ada muka. Saya mau bilang pergi kau setan, dosa. Kalau saudara lagi gak kuat, saudara lagi sakit, saudara butuh pertolongan Tuhan, lari ke kaca bilang, William, kamu tuh disertai Tuhan, kamu tuh diberkati Tuhan, gak ada yang bisa jatuhin kamu. Awas, besok lu jadi ikut-ikut Bu Gembala. Dosa lo berdua lo, kompakan kurang ajar gitu. Harus gitu saudara. Itu saya pagi begitu, habis mandi, habis keren, udah ganteng. Hai Verona, sepanjang hari ini kamu pasti diberkati, kamu sehat sempurna. Ada aja pertolongan Tuhan, ada aja berkat Tuhan. Saya harus cepat-cepat saudara, supaya gak ada roh gitu. Kalau saya ngomongnya agak lama gitu kan, kamu makin keren, kamu makin muda, kamu makin diberkati Tuhan. Lama aja saya ngomongnya, langsung nongol. Kadang-kadang muncul gini dong. Tangan sudah gatal saudara, pengen kamplang aja tapi dosa. I love you sayang. Nah yang selanjutnya, jika saudara sedang membangun karir, usaha, bisnis, libatkan dan andalkanlah Tuhan. Jangan sok tahu saudara. Jangan sok iye, jangan sok benar. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Amin.
Minta waktu dikit ya, Ci. Nah, Tuhan adalah sumber pertolongan bagi setiap manusia yang berharap dan berseru kepadanya. Setuju gak saudara? Raja Yosafat waktu dikepung sama Bani Amon, sama Bani Moab, sama suku Mehunim, dia berserunya kepada Tuhan. Dan dia pada akhirnya ditolong Tuhan. Waktu Simson dipermalukan oleh bangsa Filistin, waktu dia jatuh dengan Delila, saudara. Ini bukan Samson Betawi yang bulu ketek kayak dicukur ya saudara ya. Lu jangan kayak korban TV Indonesia. Ini beda nih Samsonnya Betawi sama Simpson in Delila yang asli original from our Bible itu beda. Kalau yang Samson Betawi itu namanya Siti Duile. Nah ketiaknya tuh asem saudara. Nah itu kelemahannya dikerok lagi tidur. Ini bukan. Simpson yang di sini adalah Simpson seorang Nazir Elohim. Yang rambutnya tidak pernah kena pisau cukur. Dari kecil sampai masa. Satu kali dia sampaikan, aku adalah seorang Nazir Tuhan. Kalau rambutku dipotong maka kekuatanku lenyap. Dan akhirnya saudara roh Tuhan keluar dari dia. Dan waktu di hadapan istana orang-orang Filistin, Bapak Ibu Saudara, Simpson menjadi tontonan banyak raja-raja Filistin, orang-orang Filistin, pembesar-pembesar Filistin. Simpson bilang sama Tuhan, Tuhan. Di situ dalam terjemahan aslinya gini, ya Yahweh Elohimku, Yahweh Abraham, Ishak dan Yakub. Aku tahu aku salah, tapi kali ini dengarlah doaku. Untuk kali ini saja, kembalikan kekuatanku. Dan Bible mencatat, Simpson lebih banyak membunuh orang pada saat dia mati daripada dia hidup. Simpson tidak dipermalukan. Bangsa Filistin hari itu dihabisi, mati semua sudah. Termasuk Simpson mati di sana. Kalau kita berseru memanggil nama Tuhan, kita pasti ditolong oleh Tuhan. Sebab Roma pasal 10 ayat 13 dikatakan dengan jelas, sebab setiap orang yang meminta tolong kepada Tuhan akan diselamatkan. Jadi kalau saudara dan saya minta tolong sama Tuhan, pasti selamat, pasti ditolong, pasti dibela, pasti diselesaikan, pasti dia buka jalan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, asal kita minta tolongnya sama Tuhan. Tuhan bisa pakai dokter, Tuhan bisa pakai pendeta, Tuhan bisa pakai cici kita, Tuhan bisa pakai keluarga kita untuk menolong kita. But for the first, ask Him. Tanya Tuhan, minta sama Tuhan, dan nantikan waktunya Tuhan, kita pasti ditolong Tuhan. Yang perlu kita sadari sebagai orang percaya adalah bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk kita. Colek kanan kirinya, pertolongan Tuhan gak terlambat bagi kita. Saya pernah tulis quote ini Bapak Ibu, Tuhan bisa tolong kita di depan, Tuhan juga bisa tolong kita di tengah, Tuhan juga bisa tolong kita di akhir. Bahkan di batas akhir. Hal ini pernah terjadi dengan yang namanya Lazarus. 4 hari mati, Tuhan tolong di sudden death. Hidup juga tuh bareng. Hidup juga tuh manusia. Ada pujian begini lagi. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Sama-sama katakan, siapa nih yang kita? Apa lagi? Amin. Ulangi sekali lagi. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Ini keren nih, keren banget. Yesus ada di sana dengan iman dan memberiku jawaban. Sorry ya, bukan donatur yang ada di sana, tapi Yesus. Bukan pengacara kita yang ada di sana, tapi Yesus. Bukan orang kuat kita yang ada di sana, tapi Yesus. Bukan backingan kita yang ada di sana, tapi Yesus. Saat tiada jalan, Yesus buka jalan. Saat tidak ada harapan, Yesus menjadi harapan. Saat sepertinya langkah kita sulit, temboknya tertutup, Yesus yang akan dobrak tembok kemustahilan itu menjadi mustahil. Menjadi tidak mustahil. Amin.
Siapa yang diberkati? Setelah ini kita akan masuk perjamuan suci, saudara. Nah, ketika Tuhan menolong hidup kita, maka pertolongannya adalah pertolongan yang tanpa pamrih. Setuju? Makanya tadi saya nangis, saudara. Hari Rabu ini saya tepat berusia 41 tahun, Bapak Ibu. Rabu besok saya meneteskan air mata. Tuhan bergumam di hati saya, saudara. Akulah yang menolong kamu selama 40 tahun lebih. Kamu sudah gak punya mama, kamu sudah gak punya papa. Aku yang pelihara kamu selama ini. Belum, sabar dulu sayang, sabar. Saya benar-benar luar biasa. Tuhan yang tolong saya. Dan tadi Tuhan bilang, pernah gak saya minta pamrih satu kali pun sama kamu? Nangis saya, saudara. Saya nangis. Berapa kali kamu mau mati? Baik secara kenakalan kamu sendiri, karena narkoba kamu mau mati. Karena ribut kamu mau mati. Kamu kecemplung di PLTU 2 kali mau mati gara-gara ketangkap kepiting. Iya. Di PLTU saya masih bocah kayak kamu gitu sayang. Aku lihat kepiting jalan-jalan kecemplung. Gak timbul-timbul lagi. Angkatan laut yang cari ke bawah, saudara. Saya ketemu 2 kali itu terjadi. Satu kali saya di Laut Ancol mandi kedinginan. Biru semuanya, dibawa ke rumah sakit. Waktu SMA juga saya, Bapak Ibu Saudara, dipukuli orang sekampung. Berdarah-darah. Mau dibakar, bakar nih Cina, bakar nih Cina. Saya mau balas, saya bukan Cina, saya Ambon boy. Tapi saya gak punya daya. Saya gak punya kemampuan, saudara. Sini udah darah, sini udah darah, sini udah darah. Semua dipukulin pakai gantungan daging dari belakang. Dihantam gesper, dikopel, diinjek-injek satu kampung. Karena ketua preman situ saya hajar pakai botol bir, pecah palanya, saudara. Gak terima, jagoannya kalah. Ayo kita matiin ini orang Cina, kita bunuh ini orang Cina. Saya mau bilang, saya Ambon gitu. Gak kuat tapi Tuhan kasih saya kekuatan untuk saya bangkit, saudara. Dulu saya gak kenal itu Tuhan. Dan hal itu pernah terjadi satu kali lagi, saudara, di Pondok Gede. Karena gak tahu ya, saya kalau ngaca muka saya kayak gak Cina, tapi orang bilang saya Cina, saudara. Hei Cina, bagi rokok. Saya bilang, ini rokok teman saya. Iya bagi. Tiba-tiba teman saya dipukul. Buah, keluar darah lah. Dipukul lagi sama teman saya, pecah ininya. Nah yang pukul dipecah teriak maling. Habislah kita berdua dikepung. Maling, 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 maling. Saya bilang gak ada maling yang ganteng, gak ada. Enggak, pokoknya dia maling, pokoknya dia maling. Waduh, saya dikubungin Bapak Ibu Saudara. Ada yang bawa kaca, ada yang bawa besi, ada yang bawa pipa, bawa peralon. Waktu itu saya teriak, Tuhan tolong. Tapi saya gak tahu Tuhannya itu siapa, Yesus apa bukan, karena saya gak kenal Yesus. Saya bilang, Tuhan tolong. Akhirnya ada orang mabok kan, namanya orang mabok jalan, saudara. Tiba-tiba tangan kesundut. Wih, jangan sundut-sundut kita. Akhirnya dong-deng-dong ribut pukul-pukulan. Tiba-tiba ada suara, lari sekarang dari sini. Langsung saya lari, saudara. Sama teman saya. Di Pondok Gede, saudara. Di pasar Pondok Gede. Hampir saya dibunuh di sana. Berkali-kali. Bahkan waktu jarum suntik ada nempel di jari, di tangan saya. Saya suntikan ke dalam tubuh saya Sabtu malam jam 7 malam dan saya harus sadar jam 12 siang hari Senin. Semua teman-teman saya kabur. Mereka pikir saya overdosis. Sini udah muntah, sudah darah semuanya. Tapi lagi-lagi Tuhan yang tolong. 40 tahun saya bersama dengan Tuhan. Saya gak kenal Tuhan. Saya baru kenal Tuhan 20 tahun yang lalu. Tapi saya mulai merasa hidup sebagai manusia ketika tahun lalu saya tepat berusia 40 tahun. Saya merasakan, oh iya, kalau bukan karena Tuhan, kita gak pernah ketemu, saudara. Kalau Ibu Elizabeth bisa ada, itu Tuhan yang tolong. Bu Veronica bisa melewati maut, cancer, Tuhan yang tolong. Kita mau kata Tuhan, Fer,
Ngana mau balik lagi ke situ? Tuhan berkati.